Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bapak Ibu? Apakah Alhamdulillah semuanya kabar sehat? baik. Alhamdulillah Sehat. sehat, Pak. Terima kasih, Bu. Baiklah, Ibu, untuk mengingat waktu sudah masuk pukul 14.00, mari kita memulai pembelajaran kita di ruang kolaborasi modul 1.3 visi guru penggerak sesi 2 forum diskusi virtual 3 jam pelajaran ya. Baiklah Ibu Bapak, kita akan bacakan agenda kita pada hari ini, yaitu pertama pembukaan, yang kedua presentasi kelompok, ketiga penguatan, dan keempat penutup. Pembukaan hari ini, sebelum kita membuka acara kegiatan tersebut, marilah kita berdoa dulu. Di sini saya mintakan untuk Ibu Sandi memimpin doanya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya robbal alamin. Baiklah Ibu, sebelum kita menyampaikan tujuan pembelajaran kita, marilah kita ice breaking terlebih dahulu. Itu ice breakingnya saya kasih awalan dulu Ibu, kasih supaya kita sama-sama menggerakkan tangan. Kalau saya bilang pagi itu tepuk tangannya 1 kali, kalau saya bilang siang berarti tepuk tangannya 2 kali, apabila saya katakan malam berarti kita tepuk 3 kali. Sudah siapkah Ibu Bapak? Sudah Pak. Siap, Pak. Oke, kalau sudah siap kita mulai ya. Kita coba terlebih dahulu ya. Selamat pagi. Pagi. Siang. Kita tepuk lagi. Selamat malam. Pagi. Siang. Malam siang. Iya. Baiklah, tadi kita sudah melakukan ice breaking kita. Bagaimana perasaan Ibu Bapak setelah kita melakukan ice breaking hari ini? Lebih semangat, Pak. Alhamdulillah, kalau sudah semangat, marilah kita bacakan tujuan pembelajaran kita supaya pembelajaran kita nanti akan tercapai sesuai dengan tujuan yang kita rencanakan, yaitu CGP dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawanta visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaiannya. Di sini sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini, kita bacakan kesepakatan kelas kita dulu. Ya, kita bacakan dulu kesepakatan belajar kita. Yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Baiklah Ibu Bapak, kita akan menjalankan presentasi kelompok kita, yaitu dengan durasi waktu 90 menit. Di sini silakan, kemarin kita sudah bentuk kelompoknya, yaitu kelompok 1 Ibu Elah dan Ibu Sandi, dan kelompok 2 itu Ibu Eli dan Ibu Nyimas. Silakan Ibu Bapak, itu kita presentasikan, silakan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kelompok itu presentasinya. Saya kasih waktu masing-masing 45 menit. Silakan Ibu untuk mengerjakannya. Kami dulu Pak ya, kelompok 1. Oke Ibu, kalau sudah selesai silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil presentasinya. Ya, saya
Bapak masih share screen, Pak. Saya nggak bisa. Oke, Ibu. Oke. Oke. Oke, Ibu. Silakan, Ibu. Baik, ini hasil dari kelompok kami, Pak. Kami menyepakati visi terwujudnya peserta didik yang berkarakter Pancasila, berkompetensi literasi dan numerasi, berprestasi, serta berbudaya lingkungan. Visi ini kami dapatkan dari hasil inquiry apresiatif berdasarkan dengan Bagja, yang mana pertama adalah buat pertanyaan untuk mewujudkan sekolah sehat itu seperti apa. Kemudian kami membuat daftar tindakan, itu membuka dialog dengan rekan murid, guru, dan kepala sekolah terkait program sekolah sehat. Oh ya, prakasa perubahan dari kami itu adalah mewujudkan sekolah sehat agar siswa berbudaya lingkungan. Selanjutnya ambil pelajaran. Di tahap pertanyaan ini kami eh, membuat rincian tentang pengalaman yang menyenangkan dan keberhasilan yang pernah dialami oleh sekolah terkait sekolah sehat. Khususnya kami akan mencontoh sekolah lain. Daftar tindakannya adalah menggali cita-cita dan harapan warga sekolah terkait program sekolah sehat, kemudian mencari tahu sekolah yang sudah pernah menjadi sekolah sehat. Selanjutnya digali mimpi. Kami merumuskan pertanyaan apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk menciptakan sekolah sehat, yaitu menanyakan pendapat setiap warga sekolah tentang pendapat dan harapan mereka. Selanjutnya dijabarkan rencana. Kami membuat urutan pertanyaan, langkah-langkah tentang mewujudkan sekolah sehat, berapa lama targetnya, bagaimana pengaturan agar lingkungan sekolah tetap sehat, dengan daftar tindakan, membuat capaian realistis untuk setiap minggunya, menyusun aturan boleh atau tidaknya suatu tindakan. Selanjutnya di akhir, atur eksekusi, kami merincikan pertanyaan tentang siapa saja yang terlibat, kemudian siapa yang bertanggung jawab, sekaligus mengevaluasi tentang program sekolah sehat ini, dan daftar tindakannya menyusun siapa saja tim kerja yang deskripsi tugas setiap anggota. Demikian dari kelompok kami, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Sandi yang sudah memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya. Mungkin dari kelompok 2 akan bertanya dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sandi. Silakan dari kelompok 2. Ibu Eli, silakan Ibu Eli. Oke, terima kasih Pak Samiran sudah memberikan kesempatan. Yang ingin saya tanyakan ke kelompok 1 itu, apa yang melatar belakangi prakarsa perubahan yang telah dibuat tadi? Kenapa memilih itu? Terima kasih. Baiklah, silakan kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Ibu Ella mau menanggapi? Saya aja yang menanggapi. Iya, Bu. Jaringan saya tadi terpental, Bu. Boleh diulang pertanyaannya? Maaf. Nak, ngapo? Apa yang melatar belakangi kelompok kelompok 1 mengambil prakarsa perubahan yang telah diungkapkan tadi yang sekolah sehat. Salah satunya yang terdengar oleh saya itu sekolah sehat,
Baik, Bu. Iya. Saya akan berusaha menjawab dengan agar mengapa sekolah kami mengambil prakarsa perubahannya itu adalah sekolah sehat, karena kami itu ingin mewujudkan visi kami yang berbudaya lingkungan, Ibu. Jadi di sini adalah dengan mengembangkan sekolah sehat, kami membudayakan anak-anak di sekolah kami supaya terbiasa dengan lingkungan, memperdulikan lingkungan. Kemudian si anak-anak ini menjadi hidup berdasarkan konteks lingkungan yang ada di sekitarnya, baik itu pun di sekolah maupun di rumah. Jadi kami memulai untuk membiasakan anak hidup bersih di dalam sekolahnya, pendidikan anak yang ramah. Jadi kami mengembangkan sekolah sehat itu untuk ejawantah visi kami yang berbudaya lingkungan. Itu Ibu jawaban dari saya. Terima kasih Bu Ella sudah menanggapi. Saya jadi tahu pasti setiap prakarsa perubahan yang kita inginkan pasti ada latar belakangnya. Dan saat sekarang saya sudah lebih mengerti apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Terima Eli kasih, Bu. sudah menjawab pertanyaan yang sudah pertanyaan dijawab oleh Ibu Ella. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Silakan kelompok 2 kalau ingin bertanya lagi. Tidak ada, Pak. Pak. Kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kita lanjut langsung ke kelompok 2 ya. Kepada Ibu Sandi, kelompok 2 disilakan. Bu Sandi tadi kelompok 1. Oke. Silakan kelompok 2, siapa yang akan memaparkan hasil diskusinya? Disilakan. Ini saya coba Pak ya. Saya kelompok 2 tadi ya. Iya, boleh Bu. Sebentar Kita satu Pak. kelompok, Nyimas. Kelompok 2. Hah? Kita Kelompok 2 satu kan? kelompok. Iya. Oke, kelompok 2. Izin saya Bapak Ibu, ini adalah visi dari kelompok kami mengenai terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, dan berkolaborasi dalam keberagaman. Ini. Adapun prakarsa perubahannya, kami ingin mewujudkan kelas yang nyaman agar siswa dapat berkolaborasi di dalam keberagaman tersebut. Jadi untuk alur bagiannya di sini yang pertama adalah buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran. Saya lanjutkan dengan gali mimpi, lalu jabahkan rencana, dan terakhir atur eksekusi. Demikian presentasi dari kelompok 2, Pak. Terima kasih Bu. Ya, itu Ibu Nyima sudah memaparkan hasil diskusinya. Dari kelompok 1, apakah ada yang ingin menanggapi dari hasil diskusi kelompok 2? Disilakan untuk kelompok 1. Silakan untuk raise hand atau silakan Bu Sandi. Lanjutkan Bu Sandi. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 tadi tentang kelas yang nyaman ya, Pak ya. Tentunya pada saat di Bagja kan membuat daftar pertanyaan, terus membuat daftar tindakan. Kira daftar pertanyaan itu akan ditujukan kepada siapa dan mengapa? Oke. Terima kasih Bu Baik. Sandi. Silakan untuk kelompok 2 menanggapinya. Bagaimana Bu Nyimas? Boleh. Saya coba Silakan. jawab. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ditujukan untuk semua warga sekolah khusus untuk kelas tersebut ya. Jadi baik guru maupun wali kelasnya maupun siswanya
semuanya harus berkolaborasi agar tercipta kelas yang nyaman, kelas yang membuat semuanya betah, dan di situ harus ada gotong royong dan juga harus berinisiatif ya, bernalar kritis tentang apa-apa saja yang nanti akan dapat mereka lakukan untuk membuat kelas tersebut nyaman. Jadi semua pihak harus berkolaborasi. Demikian jawaban kami. Oke, Ibu, terima Terima kasih atas kasih, Bu. jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lain, Ibu, untuk kelompok 1. Cukup, Pak. Silakan. Cukup. Cukup. Baiklah, Ibu. Saya screen lagi ya. Baiklah, Ibu, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, saya akan sampaikan hasil penguatan yang telah dilakukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 yang kita peroleh, yaitu dari kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu pertama nilai mandiri, nilai gotong royong, bernalar kritis, untuk mencapai tujuan profil pelajar Pancasila melalui inquiry, apresiatif, kanvas, bagja, sudah baik dan untuk kita tingkatkan kembali. Selanjutnya, Ibu Bapak, di sini saya akan melakukan refleksi akan saya kirim Padlet kita ya. Saya kirim ke Ibu Bapak itu Padlet kita. Di room chat, Pak ya? Saya kirim di chat ya Ibu Bapak ya. Baik, Pak. Sebentar kita kirim. Oke, kirim di chat. Ya, kita silakan. Oke. Ya, oke. Silakan dibuka Ibu Bapak ya. Silakan. Sudah ada ya Ibu Bapak ya, sudah dibuka ya. Silakan Ibu untuk merefleksikannya dari pembelajaran kita hari ini, masing-masing kelompok silakan. Saya, Pak, boleh Silakan izin Ibu. mempresentasikan hasil refleksi pembelajaran saya, Pak? Boleh Ibu, silakan Ibu. Baik, Pak, terima kasih. Refleksi pembelajaran saya ini adalah, saya ini awalnya berpikiran, orangnya sangat berpikiran cepat, Pak. Segala sesuatunya itu cepat. Ketika saya belajar kanvas bagja ini, bahwa untuk mencapai visi kita harus merencanakan, kita harus membuat sebuah perencanaan melalui kanvas bagja ini, Pak. Jadi visi yang kita kembangkan itu memiliki tujuan, memiliki arah, memiliki tolak ukur yang baik. Jadi ketika saya belajar tentang kanvas bagja ini, jadi saya mendapat pencerahan, Pak, bahwa saya harus
membuat persiapan yang baik tentang bagaimana saya harus melaksanakan visi yang saya kembangkan. Itu pembelajaran saya, Bapak, refleksi dari pembelajaran ruang kolaborasi hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Ella. Silakan Ibu Sandi. Terima kasih Pak atas waktunya. Kalau dari saya sendiri, tadi saya sangat senang ketika berkolaborasi dengan teman-teman untuk menghasilkan visi yang benar-benar berdampak pada murid, sehingga visi tersebut nantinya akan saya bawa ke sekolah dan akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat juga di sekolah, dan saya akan mendinamiskannya dengan visi sekolah saya tentunya, Pak. Baik, terima kasih Ibu Sandi. Ibu Nyimas mungkin punya untuk menyampaikan refleksinya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau saya dari pelajaran hari ini, presentasi yang sudah dilakukan, saya sangat senang sekali ketika mendapatkan umpan balik dari teman-teman. Karena dengan adanya umpan balik, dengan adanya respon dan tanggapan, ini akan memperbaiki prakarsa perubahan atau bagja yang sudah kami buat. Terima kasih. Oke, Ibu, terima kasih atas refleksinya yang sudah disampaikan. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, Ibu Bapak jangan lupa ya untuk mengunggah tugas kita di LMS, itu ruang kolaborasi 1.3, dan jangan lupa juga dilanjutkan untuk keesokan hari kita masuk kembali ya pada pembelajaran demonstrasi kontekstual. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita menutup kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Di sini yang kami mintakan kepada Ibu Nyimas, disilakan untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhirinya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillah. Doa selesai. Terima kasih Pak. Baiklah, sebelum kita tutup kegiatan pada ruang kolaborasi ini, kita berfoto bersama yang nantinya akan dipimpin oleh Bu Sandi ya untuk screenshotnya ya. Silakan Bu Sandi. Ya boleh Pak, Bisa boleh ditutup, di ambil stop dulu Pak Dengan gaya ininya. bebasnya ya, gaya, gaya yang ambil gaya dulu cakep ya. Ya. Ya, ambil gaya dulu ya. Iya, iya. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, kita sudah bertemu bersama. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.